he just catch a rocket? He got a rocket. Halo guys, balik lagi bersama saya Agus Salim di Kolom Sinema. Seperti biasa, Kolom Sinema membahas film-film yang sedang booming atau film-film yang memang layak untuk dibahas. Dan kali ini saya akan membahas atau mereact satu trailer dari film Semesta DC yang beberapa saat lalu keluar. Judul dari film ini adalah Black Adam. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Black Adam ini salah satu tokoh antihero yang ada di Semesta DC dan dikonfirmasi langsung oleh pihak DC Universe sebagai antihero yang memang gabung dengan Semesta DC. Itu artinya Black Adam ini bisa kita pastikan satu semesta dengan Superman, dengan Batman versi DCU, kemudian Shazam yang tayang pada 2019, dan Black Adam ini adalah musuh bebuyutan dari Shazam. Nah, untuk lengkapnya nih guys, kita tonton aja langsung gimana sih trailer dari Black Adam ini. Ayo kita mulai. Oke. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Nah, kalau dilihat di sini ada scene di mana si tokoh Black Adam yang diperankan oleh Dwayne Johnson ini seperti dibawa ke sebuah ruangan, kemudian direndam dalam satu akuarium besar yang canggih. Mungkin bisa kita katakan di sini si tokoh Black Adam ini semacam dihidupkan kembali, karena kalau dilihat dari komiknya si tokoh Black Adam ini sebenarnya hidup di zaman Firaun, di zaman kuno seperti itu. Dia menjadi orang yang bisa dikatakan seorang abdi kekaisaran. Kemudian entah bagaimana ceritanya kalau di komik, yang jelas dia mati, kemudian pada zaman masa depan dia dihidupkan kembali oleh salah satu villain dari Shazam. Karena film Black Adam ini lekat dengan film Shazam juga. Nah, kita lanjut. Nothing but heartache. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. I was reborn a god. Aku terlahir kembali sebagai seorang dewa. Mantap. Ini keren si Dwayne Johnson ini memerankan Black Adam. Tubuhnya kekar, kemudian tidak main-main dia menyiapkan tokoh dan karakter Black Adam ini sudah 10 tahun. Dan baru pada tahun 2019 dia di-reveal untuk memerankan sosok Black Adam. Lanjut. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Anjir. Now I kneel before no one. Ini kalau lihat di sini nih serem sih. Kekuatan dari Black Adam. Lihat aja. Udah si Dwayne Johnson kan kekar, tinggi besar gitu. Kemudian
pakai kostum Black Adam hitam legam gitu. Jadi sangat memperlihatkan betapa kuatnya sosok Black Adam ini. Lanjut. Heroes don't kill people. Well, Nih. Keren guys, di sini di film Black Adam ini juga kita diperlihatkan kita diperlihatkan beberapa tokoh superhero baru yang eksis di DCU. Di sini kita lihat ada, nah anjir keren. Ini ada Hawkman. Hawkman itu kalau di dalam komik adalah salah satu tokoh superhero yang merupakan reinkarnasi dari zaman Mesir kuno. Si tokohnya ini reinkarnasi dari dewa di Mesir kuno. Kemudian sayapnya keren. Sayap-sayap si Hawkman ini terbuat dari logam. Kita bisa lihat emas, kemudian ada polet-polet merah. Keren, canggih. Ini Hawkman adalah anggota dari Justice Society of America, yaitu kelompok awal superhero yang eksis jauh sebelum Justice League. Kalau bisa dikatakan si Social Justice of America ini adalah kelompok awal pelopor dari superhero DC sebelum dilanjutkan oleh Justice League. Seperti itu. Yang pertama ada Hawkman, kemudian ini saingan dari Ant-Man versi Marvel, ada Atom Smasher. Ternyata Atom Smasher ini berbeda dengan Atom yang muncul di Justice League versi Snyder Cut. Kalau teman-teman menonton Justice League versi Snyder Cut, di akhir film itu diperlihatkan juga tokoh Atom, tapi bukan tokoh Atom ini, berbeda. Ini tokoh Atom Smasher dan memang hero-nya juga berbeda di dalam komiknya. Tapi kalau dilihat-lihat kok wajahnya mirip Deadpool gitu ya. Itunya kostumnya. Ini keren juga sih ini. Polet biru, merah, mukanya aja mirip Deadpool banget lah. Lanjut. Nih. Ini saingan, kalau tadi saingan Ant-Man itu ada Atom Smasher, ini saingan dari Doctor Strange. Kalau di Marvel ada Dr. Fate. Dan kalau melihat kesejarahannya, ternyata Dr. Fate itu lebih dulu dilahirkan daripada Doctor Strange. Kalau Dr. Fate itu sekitaran tahun 1930 sekian lah lahirnya. Berbeda dengan Dr. Strange. Hanya saja kalau di filmnya Dr. Strange versi Marvel yang memang lebih dulu keluar daripada Dr. Fate ini, dan kekuatannya juga hampir sama. Dia bisa memecah realitas, bisa memecah universe, bisa menjelajah universe. Lihat aja tuh, ada bagian universe-nya yang pecah, mirip. Bukan maksud membandingkan ya, tapi memang mirip kekuatannya antara Dr. Fate dengan Dr. Strange. Orang namanya aja awalnya sama, dokter juga, dokter atau dokter. Lanjut. Keren. Don't kill people. Well, I do. Aduh. Nggak tahu ya, kita di trailer ini belum jelas filmnya mau dibawa kemana. Tapi kalau di dalam komik, Black Adam ini sebenarnya sosok yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang murni, pembela lah, hero banget gitu. Tapi setelah dia mendapatkan kekuatan dari Shazam, dia menjadi angkuh dan merasa dirinya paling kuat, sehingga dia ingin mendapat pengakuan sebagai hero terkuat di alam semesta. Dan di sini kayaknya diperlihatkan kelompok dari Justice Society of America ini mencoba membawa kembali Black Adam untuk gabung sebagai hero, bukan sebagai anti-hero. Dan si Black Adamnya nampak nggak mau kayaknya, karena merasa dia angkuh, merasa punya kekuatan yang besar. Ya pasti jadi ada pertentangan.
Tapi nggak tahu kita nanti di filmnya apakah ada villain lain yang justru membuat si Black Adam ini gabung dengan Justice Society of America. Kita tunggu aja di filmnya guys. Lanjut. Wah mampus. Ditakol ku besi teu karasaeun. My vision has shown me the future. Nah, You have two nih ini scene ini juga mengingatkan saya pada scene Iron Man. Nggak tahu, pikiran saya tuh nggak bisa lepas dari film-film Marvel gitu, karena mungkin lebih dulu tayang dan ini kebenaran ada scene yang mirip juga di film Iron Man 2008 atau 2012 gitu, saya lupa. Ketika Black Adam ini terbang, mungkin test drive kekuatan atau mungkin sedang dikejar-kejar oleh pasukan militer. choices. Nah, You can be the destroyer of this world. you can be destroyer of this world. Kamu bisa menghancurkan dunia ini oleh kekuatanmu, mungkin gitu. Lah, ngomong wae sia, ditonjok pesawat tempurnya, alhasil hancur. Or you can be its Lihat guys, betapa cocoknya seorang Dwayne Johnson memerankan tokoh Black Adam dengan tubuhnya yang tinggi besar, kekar, berotot, cocok pisan lah. Sepertinya Dwayne Johnson ini memang dilahirkan dan ditakdirkan untuk memerankan tokoh Black Adam. Kita lihat aja tatapan matanya, serem gitu. Nggak kebayang kalau ada antihero asli gitu atau manusia yang punya kekuatan seperti ini gitu di dunia asli. Dan digadang-gadang si Black Adam ini salah satu antihero yang bisa menyaingi kekuatan dari Superman. Kebayang nggak Superman yang kuatnya kayak apa, sama antihero ini bisa dilayani nih pertarungannya, sampai membuat Superman kewalahan gitu di komiknya. Lanjut. Mampus, hancur lebur. to you. Ini momen kocak nih. Momen awkward. Apa ya? Momen putus asa kali ini, dua orang yang ada dalam mobil. Nutup kaca pelan-pelan, di depannya ada si Black Adam ini. Kemudian di pinggirnya apa namanya? Nggak tahu mau mengeluarkan dua orang ini dari mobil atau gimana. Anjir. Kita lihat. Ulangi. Lihat. Jadi nggak aneh kan kenapa si Black Adam ini digadang-gadang bisa menyaingi Superman. Orang apa namanya? Ini apa sih? Bukan bom, apa ya? Peluru ya, peluru yang ya bom, peluru meledak bom. Ini bisa ditahan, ditangkap gitu dengan sepersekian second dan langsung dipindah tempatkan. Just catch a rocket? He got a rocket. Wah. Tap. Oktober 2021. Oktober 2022 ya mungkin tayangnya, atau kapan gitu. Tapi masih mungkin aja masih bisa ada beberapa perubahan untuk jadwal penayangan. Nih guys, saya sudah selesai menonton trailer dari Black Adam ini. Oke, yang bisa saya lihat dari trailer ini adalah sosok Black Adam yang sungguh sangat mengerikan dan menjadi ancaman bagi DC Universe. Kemudian dalam hal kaitannya dengan Shazam, sebenarnya Black Adam ini direncanakan menjadi villain dari film Shazam 2019. Tapi ketika si Dwayne Johnson ini ditelepon untuk memerankan tokoh Black Adam dan menjadi villain di film Shazam 2019,
si Downey Johnson ini berkata kepada produser dan sutradara, kalau bisa jangan dimasukkan menjadi villain di film Shazam, tapi kayaknya lebih bagus tokoh Black Adam ini di pending dulu kemunculannya dan dibuatkan satu film solo untuk memberi ruang nafas untuk si Black Adam ini menceritakan latar belakang kehidupannya, sehingga pada saat nanti dia muncul di film Shazam selanjutnya, fans-fans atau penonton-penonton film DC sudah punya gambaran, walaupun tidak membaca komiknya, sudah punya gambaran siapa sebenarnya tokoh Black Adam ini, karena tidak kebayang kalau tiba-tiba si Black Adam ini dengan latar belakang yang banyak harus muncul tiba-tiba menjadi villain di Shazam, karena kita tahu Shazam sendiri di filmnya 2019 itu cukup kepayahan untuk menjelaskan latar belakang dari kemunculan Shazamnya sendiri. Nah, kalau di komiknya si Black Adam ini mendapat kekuatan secara utuh dari Shazam, tetapi sebelum dia mendapat kekuatan itu, dia lebih dahulu diberikan kekuatan oleh 6 dewa dari Yunani kuno, dan nama Shazam itu bukan Shazam penyihir yang ada di film Shazam 2019 gitu, tapi Shazam yang dia katakan ketika dia akan berubah adalah singkatan dari setiap awal huruf si dewa-dewa Yunani ini. Saya lupa ke-6 dewa ini namanya siapa aja gitu, tapi yang pasti kalau disingkat diambil huruf awalnya itu membentuk kata Shazam, dan itu bisa mengartikan bahwa ketika si Black Adam atau si Downey Johnson ini mendapat kekuatan dan berubah menjadi antihero, kekuatan yang dia gunakan bukan kekuatan penyihir Shazam, tapi kekuatan dari 6 dewa Yunani kuno itu, guys. Gitu. Jadi beda sumber kekuatan lah gitu dari Shazam. Dan ini juga kan Black Adam ini musuh bebuyutan dari Shazam, dan setelah nanti film ini keluar kita baru bisa menyaksikan pertarungan antara Shazam dengan Black Adam ini nanti di film Shazam yang kedua gitu. Kan kita sudah punya modal di film Shazam 2019, kemudian punya modal tentang si Black Adam ini di film ini yang nanti tayang sebentar lagi. Dari situ mungkin akan tercipta konflik yang lebih seru, konflik yang lebih deep, konflik yang lebih menyuguhkan pertarungan yang hebat, dan bisa saja mungkin nanti di film-film DCU selanjutnya, DCU yang ada Superman versi Henry Cavill, kemudian ada Batman juga. Nah, si Black Adam ini bisa saja nanti gabung ke Justice League, kan kita nggak pernah tahu. Kan muara akhir dari tokoh-tokoh ini ya Justice League, walaupun di film ini dijelaskan ada kelompok hero yang eksis sebelum Justice League gitu. Dan kita juga patut menunggu apa yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh hero yang hadir di film ini. Tadi kan ada Hawkman, kemudian ada Dr. Fate, ada Atom Smasher, dan satu lagi ada Cyclone tadi. Cuman kurang begitu diperlihatkan di sini, mungkin akan menjadi kejutan nanti karena Cyclone ini adalah salah satu hero yang juga cucu dari seorang hero legendaris di semesta DCU seperti itu. Ini jadi kemungkinan ini akan terjawab nanti saat film ini keluar. Dan satu hal yang jadi pertanyaan, ada kontradiksi antara pernyataan dari kepala DCU gitu setelah nanti berkaitan dengan film The Flash keluar dan katanya akan menghapus semua eksistensi timeline di DCU dan akan mengawali timeline barunya, merapihkan lah gitu. Bagaimana nasib dari Shazam dan Black Adam? Sementara mereka baru dikenalkan gitu, apa dengan mudahnya dihapus oleh film The Flash nanti? Nah, ini jadi masalah baru lagi kayaknya untuk DC Universe untuk diselesaikan. Tapi yang pasti patut kita tunggu kejutan apa yang akan dihadirkan oleh film Black Adam dengan tokohnya Dwayne Johnson dan dengan ceritanya yang kompleks.
So tunggu jadwal rilisnya dan jangan lupa nonton ke bioskop dan saksikan keseruan film Black Adam ini guys. Itu kalau dari saya terkait film Black Adam ini. Kalau ada teman-teman yang mau berpendapat atau punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe Langgam Pustaka TV dan tunggu konten-konten Kolom Sinema berikutnya. Thank you.